Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Herlina Setiawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Yang kami hormati Kak Isnawatun Nashiroh selaku Ketua Panitia acara seminar pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula Kak Dewi Nur Aini selaku pemateri kita hari ini, serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan seminar bertema Menikah Dini Antara Pilihan dan Tantangan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya Mustika Ningtyuang Kumolajati selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara pembukaan, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan. Acara ketiga, acara inti. Acara terakhir, penutup. Marilah kita buka acara seminar pada pagi hari ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ialah sambutan oleh Ketua Panitia. Kepada Kak Isnawatun Nashiroh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Herlina selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking 7F, Kak Dewi Nur Aini selaku narasumber kita yang luar biasa, serta teman-teman peserta seminar yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan seminar dengan tema Menikah Dini Antara Pilihan dan Tantangan dalam rangka pembinaan tentang pergaulan sehat dan cinta sejati, agar generasi muda khususnya kita para Gen Z tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan besar seperti menikah dini. Hadirin yang berbahagia, seminar ini kami selenggarakan dengan tujuan agar para Gen Z dapat memahami makna cinta yang sehat, cinta yang tumbuh bersama nilai, tanggung jawab, dan cita-cita. Kami berharap melalui kegiatan ini kita semua dapat belajar membedakan antara perasaan yang sementara dengan hidup yang matang. Kami percaya bahwa masa muda adalah waktu untuk belajar, berprestasi, dan membangun impian. Maka semoga kegiatan ini menjadi bekal bagi kita semua untuk tetap fokus meraih cita-cita tanpa terjebak pada keputusan yang terburu-buru. Saya selaku Ketua Panitia Seminar Pembinaan tentang Pergaulan Sehat dan Cinta Sejati tahun 2025 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak. Akhir kata, semoga kegiatan seminar ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Isnawatun Nashiroh atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu sesi penyampaian materi oleh Kak Dewi Nur Aini, yang akan dipandu langsung oleh moderator kita Kak Miftahul Khairiyah. Kepada Kak Miftahul Khairiyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar dengan tema Menikah Dini Antara Pilihan dan Tantangan dalam rangka pembinaan pergaulan sehat dan cinta sejati. Saya
jawab. Beliau berpengalaman menjadi narasumber seminar dan pendamping kegiatan pembinaan remaja di lingkungan sekolah dan komunitas dengan gaya penyampaian dan komunikatif ringan dan dekat dengan dunia remaja. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Dewi Nuraini atas kesediaannya hadir dan berbagi pengalaman serta wawasan pada seminar ini. Baiklah hadirin sekalian, untuk memasuki inti acara, marilah kita simak paparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Dewi Nuraini. Waktu penyampaian materi kami berikan sekitar 15 menit. Kepada Kak Dewi Nuraini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi semua. Pagi Kak. Pagi. Kayaknya kurang semangat nih ya. Hari ini udah pada sarapan belum sih ini? Belum. Jawab yang benar, jawab yang keras, yang lantang, yang semangat, oke? Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi semangat, terus diberikan rasa semangat dan rasa sehat setiap harinya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan rekan-rekan yang sudah mengundang saya dan memberikan saya kesempatan untuk berbagi cerita dan pengalaman di seminar kali ini. Jujur, hari ini saya merasa sangat senang sekaligus tertantang ya. Karena tema yang kita bahas kali ini bukan tema yang ringan, tapi sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai remaja dan juga sebagai anak muda. Sebelumnya kita jargon dulu boleh? Boleh Kak. Kalau kakak bilang bukan takut menikah, nanti kalian jawab tapi ingin siap menikah, gitu ya. Kita coba bareng-bareng ya. Ya. Bukan takut menikah, tapi ingin siap menikah. Ya, tepuk tangan. Nah, tema kita ini adalah menikah dini antara pilihan dan juga tantangan. Tema yang sering banget kita bahas, kita bicarakan, tapi kita jarang benar-benar membahas secara jujur dan mendalam. Sebelum kakak lanjut, kakak mau tanya sedikit. Jawabnya kalian boleh di hati, boleh. Kalau kalian mau malu, kalian boleh jawabnya di hati. Siapa di sini yang pernah kepikiran kalau walaupun cuma sebentar gitu, kayaknya menikah muda itu nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, aku pengen menikah muda, kayaknya seru, asik gitu. Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Pasti di antara kalian itu pernah berpikir seperti itu. Ayo, siapa yang mikir kayak gitu? Pasti pernah kan ya, walaupun cuma sekelibat sebentar gitu pasti pernah. Tenang, kalian itu normal kok, gak usah khawatir. Karena di era sekarang ini tuh menikah bukan sering terlihat indah. Menikah muda itu sering terlihat indah, manis, harmonis, romantis, ya kan? Pasti kalian juga, aku lihat si itu kok menikah hidupnya bahagia ya, senang, romantis, lucu gitu. Aku iri deh, aku pengen deh gitu kan. Pasti kalian pernah mikir seperti itu. Teman-teman, sekarang ini menikah dini bukan lagi hal yang asing. Kita bisa menemukannya di lingkungan sekitar,
misalnya di media sosial, bahkan di circle pertemanan sendiri, pasti teman-teman kalian juga sudah ada yang menikah di umur yang saat ini, ya kan? Ada kan? Ada Kak. Ada. Di media sosial itu sering kali kita melihat story-story orang yang menikah muda, sering digambarkan seperti foto prewedding yang estetik gitu, terus video masak bareng pasangan, terus rumah kecil tapi captionnya bahagia itu indah, sederhana. Nah, tanpa sadar hal itu membentuk pikiran kita menjadi kayaknya nikah muda itu enak ya gitu, kayaknya aman deh, daripada pacaran lama mending nikah aja. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah yang terlihat di layar itu selalu sama dengan kenyataannya? Kita bisa renungkan baik-baik. Sebenarnya apa sih itu menikah dini? Menikah dini itu bukan sekedar menikah di usia muda, tapi lebih dari itu. Melainkan menikah dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum siap sepenuhnya matang secara emosional, mental, ekonomi, kesiapan, dan lain sebagainya. Masalahnya usia tidak selalu sejalan dengan kedewasaan yang kita miliki. Ada yang usianya muda tapi sudah dewasa, ada yang udah dewasa tapi pikirannya masih kecil gitu kan. Jauh lebih banyak yang usianya muda dan masih belajar mengendalikan diri. Terus menikah itu bukan hanya soal cinta, chat setiap hari, Pak, sayang aku lagi di sini, saya udah makan belum gitu. Gak cuma tentang sebatas soal itu saja teman-teman. Menikah adalah tentang bangun pagi dengan masalah hidup yang sama, menghadapi perbedaan karakter, terus berbagi tanggung jawab, dan tetap bertahan ketika rasa cinta itu sedang luas. Yang ketiga yaitu tantangan ekonomi. Cinta itu penting, tapi kebutuhan juga lebih penting dan nyata. Tagihan tidak bisa dibayar dengan rasa sayang kan? Gak mungkin dong tagihan bisa dibayar dengan rasa sayang. Kalau bisa dibayar dengan rasa sayang, apa juga mau. Gitu kan? Anak tidak bisa tumbuh hanya dengan niat baik. Ekonomi yang stabil sering menjadi sumber pertengkaran, tekanan mental, bahkan bisa menjadi sebuah perceraian. Yang keempat, mengenai tantangan kesehatan, terutama bagi perempuan. Kehamilan usia muda beresiko gangguan kesehatan, komplikasi saat kandungan, komplikasi persalinan, dan tekanan mental sebagainya. Apalagi kalau kita itu belum siap. Ini bukan soal menakut-nakuti kalian, tapi soal menyadarkan kita bahwa tubuh juga butuh kesiapan. Teman-teman, banyak sekali pernikahan dini terjadi bukan karena kesiapan, tapi karena tekanan keluarga, omongan tetangga, rasa takut, ketinggalan, atau bahkan takut dianggap gagal. Padahal kita hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kita hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Yang menjadi pernikahan, yang menjalani pernikahan itu nantinya kita sendiri. Jadi kita tidak perlu memenuhi ekspektasi orang lain untuk diri kita sendiri, gitu ya. Masa muda itu fase yang paling penting, fase belajar, mencoba, gagal, bangkit, dan mengenali diri sendiri. Kalau hari ini
kita masih fokus sekolah, itu bukan satu tanda kalau kita tetap tinggal, itu enggak. Itu menunjukkan bahwa tanda kita tuh sedang membangun fondasi hidup kita sendiri. Itu ya, cinta yang dewasa bukan cinta yang tertuju. Kita hanya menempuh waktu yang tepat. Menikah bukan solusi dari kesepian. Menikah bukan kewajaran dari pelarian dari masalah, karena masalah tidak hilang setelah menikah. Justru setelah menikah kita akan mendapatkan banyak relasi, banyak problem. Jadi kita harus benar-benar memikirkan baik-baik sebelum kita mengambil tindakan. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Dewi Nur Aini. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Dewi Nur Aini atas materi yang sangat inspiratif dan membuka wawasan kita semua. Melalui paparan materi yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa menikah dini memang bisa menjadi pilihan, tetapi tidak semua pilihan berarti siap. Pernikahan membutuhkan kesiapan emosional, mental, ekonomi, dan tanggung jawab yang besar. Menunda pernikahan bukanlah kegagalan, melainkan untuk kedewasaan, untuk mempersiapkan diri agar ketika menikah nanti, kita benar-benar siap membangun keluarga yang sehat, bahagia, dan bertanggung jawab. Semoga materi ini dapat menjadi bekal bagi para remaja dalam menjaga diri, membangun relasi yang sehat, dan merencanakan masa depan secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi penyampaian materi, maka selesailah tugas saya sebagai moderator. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi hadirin sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada pemateri kita hari ini. Telah kita simak bersama materi yang menarik dan penyampaian yang luar biasa. Kami sampaikan terima kasih kepada Kak Dewi Nur Aini selaku pembicara pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Miftahul Hoiriyah yang telah memandu jalannya penyampaian materi pada seminar hari ini. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, dan seluruh panitia, kepada ibu dosen pengampu yang telah membimbing, serta teman-teman yang telah hadir dalam dan berpartisipasi aktif. Marilah kita tutup acara seminar pada pagi hari ini dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Saya Mustika Ningtyuang Kumolojati selaku MC mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan seminar masih terdapat banyak kekurangan. Ke Yogyakarta beli ketan, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.